Sebenarnya dia tuh sebenarnya kalau Stephen bukan, jadi gini Steve, ada dua pembelajarannya. Ada pembelajaran tentang what and how, ada pembelajaran tentang why. Yang sudah selesai di Stephen sebelum masuk Islam adalah why-nya udah selesai. Cuma what and how-nya belum selesai. Nah what and how-nya ini mendingan masuk dulu, baru belajar what and how. Bener. Ngafalin Fatihah, tajwid, tata cara sholat itu setelah masuk Islam aja. Nah tapi kalau sebelumnya alasan kenapa aku harus milih Islam. Itu sih. Nah iya, berarti sepanjang itu tuh nyari why-nya dulu, baru nanti apa ya, ibadah-ibadah tuh maksudnya sepanjang nyusul aja Soalnya banyak yang kebalik nih, orang Islam itu biasanya fokusnya belajar ngapalin Quran dulu, tutor sholat dulu, tapi why-nya ini nggak ada. Kenapa aku harus Islam? Akhirnya ngejalaninnya nggak setengah-setengah. Itu mungkin karena dari lahir ya, karena agama turunan ya. Benar. Dan kepaksa mereka. Ikut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama baru saja ya, Stephen Wongso memutuskan menjadi mualaf dan sudah banyak sekali polikardus yang kejang-kejang. Dan ini cukup mengejutkan ya. Yang pertama, Stephen Wongso itu bukan berasal dari Kristen. Sehingga sangat aneh menurut saya kalau teman-teman Kristen, teman-teman polikardus ini komplain dengan mengatakan Stephen Wongso sedang menuju arah yang salah. Jadi mereka ini memang benci sama Islam sehingga semua dibawa-bawa. Tampak jelas sekali teman-teman. Bayangkan, orang yang dari keimanannya lain, bukan dari Kristen, memutuskan mualaf, itu juga mereka komplain. Itu juga mereka serang. Mereka katakan bahwa kamu sudah salah memilih. Ini kan lucu. Kalau dari Kristen jadi Islam, mereka ngamuk-ngamuk, kejang-kejang. Dari Buddha jadi Islam, kejang-kejang juga. Mereka mungkin ingin bilang bahwa harusnya kamu masuk Kristen, jangan masuk Islam, apalagi kamu Chinese, Cindo, ngapain gitu kan? Ngapain Cindo masuk Islam? Nah, ini kan lucu sekali. Lucu sekali teman-teman. Bahkan ikut dikomentari sama Pastor Sarah ya. Aduh, saya sampai apalah ini. Apa ini teman-teman? Saya sampai nggak habis pikir. Apalagi kita tahu ya, Stephen Wongso sendiri dengan jujur mengatakan bahwa di agamanya yang lama, dia hanya stagnan, hanya mutar-mutar, dia nggak tahu. Dia nggak tahu siapa Tuhan. Ya, kenapa kita harus beragama? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Dia nggak tahu alasan itu. Dan dia menemukan segala jawaban, itu hanya di Islam. Bukan di agama lain. Tentu saja Stephen Wongso punya teman-teman yang Kristen. Itu kita nggak pungkiri, pasti ada yang Kristen. Apalagi dari Surabaya ya, Cina Surabaya itu lebih banyak Kristen daripada yang Buddha dan Konghucu. Lebih banyak. Kalau kayak di Kalimantan, ya di daerah Sumatera, ada beberapa kota lebih banyak Buddhanya kalau Cina, orang-orang Cindo. Tapi kalau Surabaya, di Jawa terutama, Jakarta juga sama, itu udah lebih banyak Kristen. Pergaulan dia tentu saja Kristen, apalagi dia sekolah juga di sekolah Kristen ya. Dia dulu main basket. Saya tahunya malah dia dari basket. Jadi tentu saja teman-teman Kristennya sudah mengajarkan, bahkan mungkin mengajak ke gereja. Itu wajar tuh. Dulu yang Buddha-Buddha, Konghucu paling sering kita ajak hari Minggu ke gereja. Saya punya teman yang Buddha, ya hari Minggu dia nggak tahu mau kemana, udah ikut aja ke gereja gitu kan. Ikut aja ke gereja, duduk dulu kita nyanyi-nyanyi. Cuci mata kalau kita bilang. Anak-anak muda paling sering tuh, wah sekalian cuci mata, apalagi gereja kita termasuk ya paling banyak cewek-cewek yang cantik gitu. Zaman dulu tuh ya masih kecil ya. Jadi Stephen Wongso juga sama. Tetapi dia nggak mendapatkan kliknya. Dia nggak dapat kliknya teman-teman di agama yang lain. Dia menemukan bahwa yang benar tuh ya di Islam. Menemukan jati diri, menemukan tujuan hidupnya gitu. Ini yang paling penting. Karena agama itu harus bisa menjawab apa alasan kita diciptakan, untuk apa kita hidup, dan mau kemana kita. Kalau agamamu tidak bisa menjawab, ya, dan kamu tidak tahu kemana arah hidupmu, tujuan hidupmu, artinya ada yang salah dengan apa yang kamu anut sekarang. Itulah saya bilang selalu agama itu jangan diwariskan. Sama kayak misalnya kita terlahir Muslim ya, yang terakhir Islam nih. Jangan hanya jadikan sholat, agamamu itu agama yang sesuatu atau hal yang diwariskan doang. Kamu sendiri nggak tahu kenapa kamu menyembah Allah. Inilah yang membuat banyak orang bisa murtad. Dia memang Islam, tapi dia nggak ngerti, dia nggak tahu, dia nggak ngerti gitu. Kenapa kita menyembah Allah? Kenapa kita sholat? Sama sekali nggak tahu esensi agamanya. Nah, ini yang membedakan antara
orang yang benar-benar sudah tahu tujuan hidupnya sama orang yang masih terombang-ambing. Stephen Wongso menemukan jawabannya dan ini luar biasa, kita dengarkan dulu ya. Gak spesial. Iya. Nah, maksudnya ada pemikiran kenapa nggak dari tahun lalu udah kontak-kontak Ustadz Feli. Iya sih, dia tahun lalu kontak aku soalnya. Udah dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Cuma waktu itu ada terkendala beberapa hal ya. Kendala ya. Lalu kemudian baru datang sekitar 23 Ramadan baru masuk Islam. Iya. Wow. Berat. Minggu lalunya udah datang juga ke sini ngobrol-ngobrol sama Ustadz panjang gitu ya Ustadz. Iya, Ustadz cerita, Stephen Wongso dateng, lagi sharing-sharing lah gitu. Iya. Dikasih buku juga saya. Iya, udah selesai. Saya suka yang habit Ustadz. Karena ini di buku habit itu menjelaskan manusia yang mahir sesuatu itu ada long journey sebelumnya. Iya. Enggak Jadi ujuk-ujuk hebat pasti dilatih gitu. There is no such things as ujuk-ujuk. Jadi nggak ada yang namanya ujuk-ujuk. Itu perkataan Elon Musk nggak sih tadi ya, there's no such thing as ujuk-ujuk ya. Iya, karena di balik semua habits itu ada latihan dan repetisi. Jadi ada latihan dan pengulangan, kira-kira gitu. Nah itu terterapkan banget di dunia gym kan gitu kan ya. Betul. Langsung, please jangan lompat-lompat kemana-mana dulu. Ini lagi ngomongin dia Islam udah ngajak gym. Konsepnya lompat-lompat tadi disusun rapi lagi. Iya, gitu. Gimana Antum? Nah ini beberapa hari udah masuk Islam, udah ikut puasa, ikut apa? Puasa mah lancar, anak gym, intermittent fasting dulu. Anak gym bro. Anak gym tuh tanpa Islam pun udah puasa ya. Iya. Tapi yang susah minumnya Ustadz. Iya sih. Tapi untungnya saya kan di indoor terus Ustadz. Ya. Jadi kalau outdoor mungkin kendalanya lain lagi. Katanya orang Stephen cheating katanya. Oh iya. Sengaja masuk Islamnya 23 Ramadan. Cerita dikit lagi katanya. Ya bentar lagi lebaran itu lebaran. Jadi dapat diskon cuma 7 doang. Harusnya besok lusa sekalian langsung mualaf sholat Id, langsung makan. Langsung lebaran ya. Tapi rasanya hidup jauh lebih tenang Ustadz. Oke. Asli ini saya bukan mengajak ini ya orang menginfluence orang buat masuk, tapi kalau ada hawa buat masuk tolong jangan ditolak gitu. Iya benar. Jadi karena jadi lebih tenang Ustadz. Jadi misalnya jam 12, oh ini sekitar jam 12-an, oh ini sholat zuhur dulu. Oke, gitu. Langsung ngadep ke pencipta. Ya, jadi kayak lebih tenang gitu. Jadi sela-sela break, sela-sela gak break, dipaksa break itu iya, enak ternyata. Relieving ya. Relieving. Iya, betul. Tapi bentar lagi nanti jadi berat itu kayaknya. Karena katanya di awal-awal doang ya. Betul. Kita baru hijrah juga gitu, baca Quran nangis. Sekarang kok beban ya. Gimana nih memunculkan rasa ini lagi gitu. Lalu pasti belajar memualah berarti. Iya benar. Aku harus murtad dulu dong saya. Tapi benar sih, ini ada hubungannya karena mu'alaf itu hatinya langsung bersih. Iya benar. Oh iya, masuk. Nah, jadi karena dia bersih, dia lebih mudah merasakan kenikmatan iman. Dan ini menurutku pelajaran perdana yang kita bisa dapetin dari podcast ini. Artinya dulu rasa manisnya iman itu ternyata berkaitan betul dengan maksiat. Paham gak sih maksudku? Jadi kalau dia kan udah dihitung benar-benar bersih kan. Iya benar. Kalau kita udah banyak maksiat udah kan. banyak maksiat lagi setelah itu, jadi mulai berat lagi. Tapi kita misal ngelihat orang-orang yang ngelihat dari luar aja nggak tahu perjalanannya ya. Lu masuk Islam. Lu tuh udah belajar lama, udah tahu lama, atau maksudnya dalam bulan Ramadan ini jadi baru belajar terus tertarik ngontak Ustadz gimana? Oh, kalau belajar udah dari tahun lalu. Tapi belajarnya benar-benar pelan Ustadz. Kan karena dulu pemikiran saya adalah aku mau mendalami dulu sampai baru akhirnya masuk. Tapi setelah aku mikir, setelah ngobrol sama Ustadz ya, lebih dekat setelah ngobrol sama Ustadz, kayaknya saya itu selama setahun cuma hafal Al-Fatihah. Itu pun bukan yang tajwidnya bener gitu Ustadz. Jadi udah bisa tajwid aja loh kayak gitu. Jadi ngomong tajwidnya juga udah bagus. Ya maksudnya jadi setelah saya masuk dan mulai mendalami, lebih tepatnya setelah saya memutuskan untuk masuk, itu jadi belajarnya lebih giat. Iya. Bener ya. Belajarnya lebih cepat ya. Sebelum memutuskan. Jadi sesudah masuk Islam belajarnya lebih cepat. Jadi mending menurutku tuh orang kalau serius mending langsung terjun dulu deh. Oke. Bener kan? Langsung syahadat dulu baru nutupin yang lainnya gitu ya. Tapi kan saya belajar tipis-tipis Ustadz gitu. Iya. Sebenarnya dia tuh sebenarnya kalau Stephen bukan, jadi gini Steve, ada dua pembelajarannya. Ada pembelajaran tentang what and how, ada pembelajaran tentang why. Yang sudah selesai di Stephen sebelum masuk Islam adalah why-nya udah selesai. Cuma what and how-nya belum selesai. Nah, what and how-nya ini mendingan masuk dulu. Baru belajar what and how. Bener. Ngafalin Fatihah, tajwid, tata cara sholat itu setelah masuk Islam aja. Nah, tapi kalau sebelumnya alasan kenapa aku harus milih Islam. Itu sih. Nah, iya berarti sepanjang itu tuh nyari why-nya dulu, baru nanti ibadah-ibadah tuh maksudnya sepanjang nyusul aja Soalnya banyak yang kebalik nih. Orang Islam itu biasanya fokusnya belajar ngapalin Quran dulu, tutor
sholat dulu, tapi why-nya ini nggak ada. Kenapa aku harus Islam? Akhirnya ngejalaninnya nggak setengah-setengah. Itu mungkin karena dari lahir ya, karena agama turunan ya. Benar. Dan kepaksa mereka. Ikut aja. Ada beberapa orang, contoh misalnya kayak ada yang datang ke aku tahun 2022 itu ada 14 orang datang ke aku, ada yang hafal 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz, tapi mau murtad. Buset. Mau keluar daripada Islam. Waduh. Kalau fenomena yang sekarang kita lihat kan ada yang ngafalin Quran lalu merasa nggak ada manfaat kan. Iya sih. Lalu kemudian dia buka aurat dan segala macam. Tapi ya terlepas pilihan dia ya. Tapi ini artinya adalah apa? Artinya terpaksa. Jadi dia nggak dapat reason gitu maksudnya. Dia cuma disuruh melakukan ritual tapi nggak dapat reason. Karena whatever itu adalah agamanya atau whatever lah yang dia lakukan, apapun ya, kalau nggak ada reason itu cuma jadi ritual. Dan itu yang lu rasain kan ketika sebelum Islam kan? Oh iya, masuk akal. Oh berarti sama kayak ini Ustadz. Kayak misalnya saya ada tradisi Chinese. Ya. Sorry nggak relate ya. Sorry ya, nggak relate ya. Minoritas di sini sorry ya. Nah, gue biasanya buang pau aja gue. ada tradisi ini kan, pai-pai. Tapi waktu pai-pai itu hampa Ustadz. Karena betul. saya nggak tahu. Itu hanya repetisi. 3 kali gini. Terus taruh Yoso pakai tangan kiri. Benar. Terus tangan gini. Udah gitu. Sama kayak lu hidup juga sama, kerja juga sama. Kalau nggak ada reason, nggak ada purpose, ya kita semua jadi hampa sebenarnya. Iya, betul. Itu problematikanya tuh. Aku masih memproses pai-pai tadi tuh apa? Pai-pai itu nih sembahyang. Sembahyang. Pakai sembahyang. Warna merah itu. Iya, jadi cuma ritual aja. Menurutku sama kayak gini kok. Bukannya itu semua kita juga sama. Artinya semua kita kan sama kan ya. Antum ketika dulu masih jadi fuckboy, ya kan? Cuma pacaran, putus, putus dan segala macam. Akhirnya jadi hampa karena nggak ada reason. Iya benar. Tapi kalau ada sesuatu tuh ada reasonnya apa? Ada reasonnya nggak sih pacaran putus Cuma doang. Nyari kesenangan aja. Nyari kesenangan aja. Aku juga sama. Aku juga ketika ngeliatin hidupku dulu, aku cuma kayak kucing gitu maksudnya. Jadi menjalani muter-muter di situ-situ aja, looping. Bener. Seperti kata lu sebenarnya. Nah setelah kita looping, terus kita mikir ini semua untuk apa sih sebenarnya? Jadi nggak ada reason gitu maksudnya. Bener. Nah ini yang terjadi pada orang-orang yang tadi mau murtad dalam tanda kutip, ataupun orang yang tadi yang merasa ngapain ngafalin Quran, ini nggak penting. Zaman sekarang nggak perlu Quran karena dia nggak punya reasonnya. Tapi kalau ada orang punya reason dan belum hafal Quran, dia benar-benar akan treasure atau benar-benar akan menghargai sedikit pun yang dia baca dan dia hafal. Dan akan berjuang untuk sampai bisa belajar terus, Tat. Iya. Karena why itu kan bahan bakarnya gitu kan sih. Betul. Jadi orang nyari terus. Nah itu sih benar. Kayak lu misalnya, lu udah hafal berapa surat? Al-Fatihah tadi udah. 3. Trikul. Karena anak zaman sekarang katanya harus trikul. Sudah ada. Trikul dan seneng banget. Kayak Raymond baru hafal Qul Huwallahu Ahad aja pamer. Ali kelas pamer dia. Kenapa? Baru astagfirullah aja komennya astagfirullah terus sekarang. Udah seru ya. Wah, astagfirullahnya fasih udah astagfirullah pasti dipuji ya. Nah, kenapa? Karena mereka menghargai sedikit yang mereka dapat. Karena mereka punya why-nya itu. Benar. Itu sih yang sebenarnya membedain antara orang yang yang tadi punya why dengan yang tidak punya why. Tapi termasuk ini Ustadz. Termasuk ini Mas Sisko. Saya baca bukunya Ustadz Felix yang Habits itu benar-benar lumayan mengubah hidup. Jadi buat orang-orang di luar sana, bukan promosi ya, ini bukan promosi, tapi emang itu harus ini iklan aja ya, bukan promosi ya. Lebih sama ya, itu sinonim doang ya Ustadz ya. Linknya langsung keluar di bawah. Kalau ditempel berarti emang niatnya ya, emang niatnya promosi ya kalau ditempel ya. Langsung ada Shopee di mana gitu ya. Ini saya ngerasa buku Habits itu benar-benar ini Ustadz, saya ngerasa kenapa orang-orang dewasa nggak tahu ya, yang saya rasain kemarin adalah 3 tahun terakhir saya hanya nggak pernah belajar bahkan. Saya nggak pernah belajar Mas. Jadi saya takut untuk memulai habit baru. Misalnya kayak saya pengen misalnya belajar untuk diving. Males lagi. Nggak bisa ngalahin orang itu. Aduh ngapain saya diving, mending main basket mending gym aja mending stand up aja Jadi saya melakukan repetisi yang saya suka akhirnya secara nggak langsung ya hidup saya stuck. Benar-benar. Stuck di otak saya sendiri dan kemalasan. Setelah saya baca Habits itu kan berarti yang kenapa saya bisa basket, kenapa saya bisa nge-gym, karena itu repetisi yang saya lakukan di masa lalu, bukan berarti saya mahir kan. Benar. Nah setelah masuk Islam, secara nggak langsung saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Felix, similarity-nya sama. Saya berarti sadar untuk Ustadz Felix sampai ke tahap ini, beliau melakukan hal yang sangat panjang. Pasti. Jadi saya mikir kayak why not? Jadi otomatis sekarang saya striving hal lain selain mempelajari agama Islam. Benar. Jadi, teorinya sih 10.000 jam. Iya 10.000 jam. Juga, itu ada penelitian di buku Outliers-nya Malcolm Gladwell 10.000 jam. Tapi bagi orang yang diberkahi itu lebih cepat lagi. Itu yang disebut dengan bakat kali ya. Jadi, berkah. Berkah karena hidup dia kan sekarang kan dia cepat belajar. Iya sih. Jadi mu'alaf itu kalau dia mau memanfaatin waktunya dia cepat belajar. Kayak lu cepat belajar sebenarnya.
Lumayan sih Ustaz. Lumayan. Jadi bisa motong jalur. Ya, shortcut dia ya. Apa karena ini Ustaz? Karena ada rasa semangat. Kayak dulu itu kayak misalnya saya baca sini, males ngapain sih reasonnya kurang kuat. Setelah ini saya baca, aku pasti bisa. Mulut aku paksa terus hafal. Dan semangat itu dari why. Yeah. Oh, semangatnya dari why ya Ustaz? Dari why. Semangat itu motivasi semua dari why. Kenapa aku harus melakukan ini? Oh. Semakin kita punya why yang kuat, semakin kita punya semangat dan yang nggak pernah putus. Bener sih. Jadi ada orang punya habits nggak punya why, ada orang punya why nggak mulai habits. Nah intinya adalah kalau kita punya why, kita akan bisa kemudian untuk endure. Dan kalau kita punya habits, itu nanti habits itu akan otomatisasi ke kita. Gitu. Iya sih, Tapi gini, coba lihat ya, ini kan belakangnya kan ada Cina nih. Kayak Jepang sama aja ya, beda ya? Cina ya? Ini sebenarnya Jepang sih sebenarnya. Iya, Cina. Ya, tapi ya Cina sama Jepang sama lah ya. Sama lah. Pertanyaannya gini, kenapa orang amazed ketika ada orang Cindo masuk Islam? Karena hal yang tidak biasa. Iya, di luar ekspektasi. Cindo tuh mayoritas ya bukan muslim lah ya, apapun agamanya ya. Jadi ketika ada Cindo muslim, kayak kok anomali gitu. Anomali. Dan sebenarnya Steven ketika sebelum dapat teman-teman muslim, sebelum mulai kayak stand up dan segala macam, itu ngeliatin orang Islam tuh kayak apa sih sebenarnya? Nah, kalau itu jujur. Iya. Jujur saya ngelihatnya kayak semuanya sama aja. Ya, jelek ya. Iya, karena misalnya kayak mayoritas kan misalnya kayak berita ngebom, berita apa kan dilakukan oleh orang Islam. Tapi kalau setelah saya pikir-pikir lagi, kenapa itu bisa kejadian? Karena mungkin mayoritas ya. Kalau sedangkan yang agama-agama yang lain kan minoritas. Jadi nggak kelihatan ya. Iya, jadi nggak kelihatan sebenarnya ya. Kalau mungkin jumlahnya sama, mayoritas mungkin melakukan hal yang sama. Nggak tahu juga sih Ustaz. Oke. Kalau ini pernah nggak mendapatkan perlakuan langsung? Kalau itu kan dengar dari berita, perlakuan langsung dari orang muslim yang buruk. Kalau rasisme kayaknya pernah deh. Pernah, Cina rasisme. Gitu ya? Iya, Cina gitu. Oke, itu di Surabaya? Di Surabaya. Rasanya waktu itu gimana tuh? Apa Steven ngelihat itu memang biasalah itu kayak muslim gitu? Atau cuma lihat orangnya doang? Lihat orangnya doang sih. Orangnya nggak bawa agamanya? Nggak pernah sih, orang baik dia. Anda aja memang. Iya, kalau aku dulu aku bawa agamanya. Emang lah orang muslim. Dia kan orang Palembang, di Cina-Cinain waktu itu orang Palembang. Bukan di Cina-Cinain orang Palembang juga. Aku bukan di Cina-Cinain, aku dipalak. Ya aku di Cina-Cinain. Pukul, dipalak. Mungkin ini Ustadz. Saya kan udah di era Gen Z, jadi mungkin jadi kayak mungkin relatability-nya yang maksudnya rasisnya itu bukan yang serasis dulu. Premanismenya juga nggak kayak dulu. Iya, premanismenya mungkin nggak pernah dibully antum. Pernah, tapi saya pukul balik gitu. Dia nge-G. Iya, suka tegar. Iya. Berarti antum berantem dulu ya? Suka. Gak terimaan. Kayak kalau short temper. Suka gak apa-apa. Short temper. Iya. Kalau suka lanjutin maksudnya. Suka. Sama lo kayak dia, lu bikin geng aja lah berdua. Gue belum nge-gym. Belum nge-gym, tapi suka mukulin orang kan? Suka. Tapi gak bad boy aku Ustaz. Gak bad boy. Gak fuckboy. Dia bucin. Kelihatan. Keluarga lu gimana? Keluarga. Maksudnya ngelihat lu reaksi ngambil keputusan yang besar ini masuk Islam ya. Ini kan sempet di ini nih. Iya. Dimasalahin di sama orang tuanya di sidang. Aku pas masuk Islam, aku udah mikir gini, aku nggak akan langsung ngomong ke orang tuaku. Aku tunggu 3 pekan. Aku belajar Islam dulu, bikin strategi dulu. Ini gimana kalau balik ke rumah aku sholat nih? Kan aku waktu itu kuliah ya. Sholatnya gimana ya caranya? Terus gimana cara Jumatan dan segala macam? Aku bikin strategi dulu. 3 pekan aku pulang, itu bapakku duduk, aku duduk di situ, bapakku di sini, ibuku di situ. Oh, berarti konsep podcast itu dari Ustadz Felix. Aku dimarahin. Hey guys, bapaknya kan karena ditindak ya. Tapi ada yang kurang di podcast ini. Kakakku di situ bawa pisau. Waduh. Langsung atraksi gitu ya? Iya. Jadi dia bilang gini, kalau ada apa-apa dengan milik, dia bilang gitu. Nah, ibuku nangis, bapak aku ngajak debat logika. Lu bisa kebayang gak? Di sini ada film drakor, di sini film drama, sini film action. Film horor gitu kan. Tapi itu orang tua tahu dari mana? Maksudnya memang kok tiba-tiba mereka tahu sekeluarga gitu? Mereka udah mulai kayak apa ya? Mulai ngerasa curiga. Aku udah 2 tahun gak makan babi. Ya kan? Pulang-pulang sarungan. Iya, aku gak sarungan. Terus ketika aku pulang, aku bilang gini, Mi gimana kalau Felix masuk Islam? Karena kode itu ada sandi morsenya. Iya. Langsung bilang kamu ngaku. Ya udah aku bilang aku udah muslim. Langsung heboh tuh itu kan ya, karena kenapa? Karena udah langsung debat kan gitu kan ya. Nah, dan aku di sidang. Nah, kalau lu belum gitu kan? Belum, karena masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Berarti jangan pulang ke Surabaya ya? Oh gitu solusinya. Nah, dia justru mau pulang Surabaya nih. Pulang Surabaya, iya. Siap-siap di sidang. Iya. Kayaknya sih enggak sih, karena Ustadz kan
agamanya yang lalu Katolik. Kalau saya agamanya nggak ada. Orang-orang kan mikirnya kayak jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membawamu sampai ke tahap ini. Tuhan Yesus yang membawamu sampai follower segini dengan rezekimu segini. Kamu rela meninggalkan Tuhanmu demi Tuhan yang baru. Lah orang dulu gak punya Tuhan. Maksudnya salah saya di mana? Tapi aku kira lu Kristen atau Katolik loh. Ya orang-orang itu mungkin ya orang-orang yang nggak tahu kayak Cina itu Kristen, Katolik, terus kalau yang non Cina Islam. Iya betul. Karena generalisasi tadi, stigmatisasi. Gitu. Itu apa namanya sebuah yang umum lah. Itu Raymond aja dikirain Kristen kan? Ya karena dia Kristenable wajahnya. Wajahnya Kristenable banget. Yang lucu Medi tuh. Saya seumur hidup tidak akan ramal. Saya ketawa lihat itu. Lucu banget sih orang ini. Makanya karena dia memang bukan mualaf kan. Berarti Anda jangan klaim dong. Klaim. Berarti dari memang dulu nggak beragama. Tapi lu udah siap ngobrol ke orang tua? Siap. Nanti ku bekali makanan-makanan yang enak lah. Nanti biar kasih ke mama sudah makan dulu baru enak. Oke, siap guru. Siap insyaallah. KKN-nya ya. Sogokannya harus banyak itu harus. Oke. Kemarin sih aku lihat udah ngonten. Iya mah, masya Allah ya. Itu aku bilang gini. Itu kontennya sebenarnya gini. Aku bilang, "Mah, ini konten riding the wave Ramadan." Aku bilang, "Mah, ini konten riding the wave Ramadan." Mama aku kan sering konten sama aku, Mas. Jadi dia tuh ikut-ikut aja lah ya. Iya, maksudnya kayak ya bener-bener aku rekam gini dan dia ya kayak bener-bener improve gitu. Jadi banting konten dia. Konten mamanya asik ya. Kenapa mama Cindo enak-enak ya? Seru-seru ya. Mama Raymond seru. Asik mamaku asik. Mamaku enggak bisa kalau diajak. Coba dulu tak. Jangan-jangan karena belum pernah diajak aja tak? Iya belum pernah diajak. Nanti aku kayak gitu langsung dia bilang, "Mami bayar aja lah." Gitu. Tapi Ustaz jangan ikut-ikut. Nanti saya gak laku. Kenapa Cindo begini? Bagus itu. Tapi yang mana antum ngomong sama ibu antum kelepas aja ya, Masya Allah tuh ya. Masya Allah ya. Itu gak ditanya tuh. Apa? Gak ditanya. Ya kan orang Indonesia sering bilang Masya Allah. Teman-temanku yang ada temanku yang Kristen Katolik aja sering astagfirullah, Allahu Akbar karena sudah habits tadi kumpul teman-temanan sama kita, jadi kaget gitu aja. Jadi ya biasa aja sih sebenarnya. Terus yang lu pikirin apa sih? Mungkin teman-teman bisa dapat manfaat daripada cerita lu. Apa sih yang membuat lu masuk Islam gitu, Steve? Kalau yang aku ngerasain adalah ya kan sempat ngomong sama Ustadz tentang masalah mental dan lain-lain. Itu mungkin kalau dijelasin terlalu panjang di sini. Saya ngerasa kayak hidup itu ngeluping, Ustadz. Dan saya ngerasa kayak gak ada reason buat saya hidup gitu. Saya terlalu mengandalkan tenaga manusia sendiri. Dan saya ngerasa kayak wah ini kayaknya ada yang salah deh. Kenapa saya merasakan kegalauan terus dan looping. Ngobrol sama orang, setelah pulang ngobrol panjang sama teman, sama orang terdekat, ulang lagi. Besoknya gitu lagi. Terus ngobrol sama teman juga. Tadi nggak ada reason tadi ya. Jadi kayak nggak ada reason gitu, looping terus. Sampai suatu saat tuh saya pernah ini, mahasiswa saya ngeliatin orang Jumatan. Orang berangkat Jumatan mukanya sebel gini. Sebel, masuk set berapa menit set. Saya kan nongkrong di warung depan, set keluar, senyum dia. Lupa batinku. Lupa. Itu alasan logisnya gimana Ustaz? Dapat Jumat berkah dia. Enggak bawa makanan sih dia, enggak bawa makanan. Tapi kenapa keluar masuknya sebel, keluarnya bisa senyum gitu? Itu kenapa itu? Ada. Jadi kalau di kita tuh melakukan kewajiban tuh adalah rilis. Jadi orang-orang Muslim tuh dikasih tahu bahwasanya yang namanya kebebasan tuh baru ada ketika kita taat sama Allah. Sebelum itu nggak ada kebebasan. Contoh kayak gini ya, kita sebelum sholat itu deg-degan tuh. Waduh, udah waktunya nih di jalan nih. Waduh, ini nyampe nggak nih? Begitu dapat tempat sholat, Allahu Akbar, selesai salam, alhamdulillah. Bisa lanjut lagi aktivitas. Iya, jadi kebebasan itu datang ketika kita taat pada sesuatu yang benar. Tapi dari cerita ini tuh aku tuh ngerasa sekedar senyum aja tuh bisa jadi jalan hidayah orang. Iya, jadi hidayah. Itu bisa jadi orang senyum tadi tuh. Iya, memang dia kena sakit mental senyum-senyum. Orang-orang yang ingat itu pasti kalau ngeliat video ini ya yang hidayahnya bukan Ustadz Felix nih saya. Iya, langsung klaim ya. Benar. Maksudnya bisa jadi hidayah loh. Makanya ada hadis kan, tahkiron nabi ma'rufin walau antala ko akhoka biwajin tolkin. Jangan meremehkan sedikit pun kebaikan kata Rasulullah walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah itu. Karena bisa jadi jalan hidayah. Nah, dan itu aku ingat lagi satu lagi. Gus Baha itu pernah ngasih tau gini. Kenapa dia tuh ketika ngasih pengajian selalu tertawa-tawa, selalu ketawa-ketawa. Nah, kenapa? Terlihat bahagia gitu maksudnya. Karena dia bilang gini,
Coba kita lihat ya. Ini mohon maaf ya. Ustadz tuh ada dua mazhab, ada dua aliran. Gimana? Satu yang kalau lu lihat ngisi nggak pernah ketawa sama sekali. Senyum aja nggak pernah. Bahkan aku pernah lihat ada satu ustadz yang membahas hadis ini. Jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil, walaupun bertemu dengan saudara-saudara dengan wajah yang berseri-seri, tapi wajahnya nggak berseri-seri ya. Berseri-seri. Kaku banget kayak kandung kering ya. Betul. Ada orang kayak gini karena dia mengambil dalil senyum itu atau ketawa itu mengeraskan hati. Tapi Gus Bah pernah ngasih tahu bahwasannya ada juga orang-orang yang ada hadis di mana kata Rasulullah ada umatnya pilihan Allah yang ketika dia itu di siang hari dia tuh senantiasa ceria wajahnya, ketawa terbahak-bahak karena dia yakin atas rahmat Allah. Dan ketika malamnya dia nangis ketika nggak ada orang. Nah artinya dia pengen menampilkan seolah-olah gini, jangan sampai orang lihat mukmin tuh susah gitu. Benar. Jadi kalau lihat mukmin tuh susah, mana mau orang masuk Islam kan itu kan. Nah itu menarik sih. Dan terus gimana? Tapi karena begini loh Tan, banyak orang akhirnya ikut circle anak nakal, ikut circle anak-anak clubbing gua dulu. Bener banget. Karena kenapa? Anak-anak nakal tuh kayak mereka nongkrong tuh having fun gitu. Seru, tongkrongan mereka tuh seru. Gimana sih serunya maksudnya? Tapi itu benar, nongkrong tuh bagi mereka seru. Walaupun nanti setelah mereka nongkrong mereka looping lagi. Iya. Nah, mereka sorry, aku motong ini. Clubbing tuh serunya di mana? Nah, nggak ada. Saya tanya. Gara-gara pengen join circle keren aja. Clubbing tuh berarti minumnya alkohol. Nggak harus sih, pokoknya ke tempat malam. Jadi contoh gini, menurutku ya kerennya ya bagi orang-orang ya. Kok di situ mereka kayak happy sih, loncat-loncat. Gua pengen ngerasain kayak mereka. Vibes-nya kayak gitu, bisa ngomong dengan siapapun, terus bisa kelihatan happy banget. Padahal kita tahu itu kan faking kan. Iya. Karena orang-orang yang mau pergi ke clubbing, mohon maaf, setauku ya, atau yang selama ini aku sadari justru karena dia nyari hiburan. Iya. Kenapa dia nyari hiburan? Karena dia stres. Iya. Berarti dia perlu stress release. Iya. Bagi kita stress release cukup dengan sholat. Bagi kita stress release ya paling nggak nonton film dan segala macam. Tapi mereka sampai perlu pergi sana. Alkohol itu stress release loh, jangan salah. Nah artinya alkohol stress release karena alkohol tuh punya pengaruh untuk membuat orang lupa sesaat. Benar. Tanya coba ahlinya. Saya jadi ahli alkohol ya. Tapi dari dulu saya nggak pernah minum alkohol, Ustaz. Ya aku sama. Karena alkohol itu bukan karena agamis, karena alkohol itu kalorinya gede. Dia semuanya gede. Dihitung berdasarkan gym. Iya. Iya, kalori alkohol itu ada di makronutrisi ini, sorry kalau bukan menggurui ya. Ini bagus, sekedar informasi. Informasi bagus. Iya, makronutrisi ada 3 kan, karbohidrat, protein, fat. Nah, sebenarnya itu ada makronutrisi empty calories. Empty caloriesnya ini alkohol. 1 gram alkohol, 1 gram alkohol ya. Sedikit banget tuh. 7 kalori. 1 gram alkohol. Maksudnya dosnya ya 1 gram. Padahal kalau 1 sendok aja udah 10 gram. Enggak, saya enggak tahu sih dosisnya gimana. Tapi kalau misalnya ini 1 gram karbohidrat 4 kalori. Bukan berarti 1 gram nasi ya. Pokoknya kalau alkohol itu 7 kalori dan dia nggak ada manfaatnya buat tubuh. Jadi cuma merusak organ doang. Jadi menurut saya kayak hanya orang-orang ngapain sih orang-orang minum alkohol, menurutku kayak udah dosa. Stres mereka. Jadi mereka udah gak mikirin gemuk lagi. Mereka mikirin daripada gue bunuh diri sekarang gue minum alkohol. Untuk melupakan masalahnya sesaat. Untuk melupakan masalahnya berat juga ya. Berat. Tapi rilisnya cara yang salah. Karena aku lihat beberapa orang ketika dia punya masalah-masalah, contoh ya, ada masalah dengan istrinya, rilisnya ke alkohol. Ada masalah dengan orang di kerja, rilisnya alkohol. Orang-orang Jepang itu ada satu istilah namanya nomunication. Nomu artinya minum. Jadi mereka baru bisa rilis, baru bisa ngomong sama orang kalau mabuk. Iya sih, kayak di anime-anime itu pulang kantor, mampir bar dulu, mampir rumah teman, minum sake gitu ya. Iya, rilis gitu lah kira-kira. Tapi banyak juga yang nggak ada masalah, minum-minum aja. Iya. Memang circle-nya aja. Kalau aku dulu aku batasin, aku nggak mau 2, seks sama drugs, aku nggak mau. Alkohol mau berarti? Drugs termasuk alkohol. Drugs termasuk alkohol. Nah, karena aku nggak mau sex and drugs, artinya aku terbebas dari satu lagi, crime. Karena ini kan 3 sekawan nih. Betul. Seks, drugs, dan crime. Karena 2 ini sudah aku tahan, aku crime jauh dari situ. Tapi kalau ada orang ya sudah seks sama drugs, biasanya dia crime. Karena dia meremehkan hal-hal kecil kan, akhirnya ke hal-hal yang besar. Betul. Nah itu. Nah cuman kita balik lagi ke tadi yang happy ya. Ketika kita lihat happy. Menurutku memang ketika orang-orang ngeliat itu memang happy. Gitu maksudnya. Ketika dia ngelihat tongkrongan, dia ngelihat orang-orang yang kayak apa ya. Ya gak usah jauh-jauh. Orang stand up itu bagi orang-orang kebanyakan itu keren. Iya. Gitu. Asik. Itulah kenapa akhirnya banyak gelombang yang pengen jadi stand up komedian atau pokoknya stand up komedian tuh sekarang jadi icon-icon lah di media-media gitu ya. Betul. Karena kelihatan tongkrongan seru, orang-orangnya fun, having fun. Dan ternyata seperti yang Rizko bilang tadi, ternyata kalau kita bicara tentang Islam, ternyata Islam sebaliknya. Tongkrongan Islam tuh kelihatannya kaku.
dan mengerikan. Tongkrongan Islam tuh ada judging di situ. Iya. Tongkrongan Islam itu kayak nggak asik gitu maksudnya. Jadi kalau gua masuk ke golongan itu, nanti gua dijudge gimana? Semua bajunya harus sama, lalu kemudian semua orangnya harus sama, kayak berjenggot, lalu kemudian kayak apa namanya segala macam yang nggak asik-asik lah pokoknya, nggak fashionable gitu kan ya. Nah itu yang orang lihat tentang Islam. Sih. Nah makanya orang-orang contoh ya, kenapa orang bilang gini? Kan kita bahas Cina nih sekarang nih. Orang lihat Stephen Wongso. Kira-kira nih tanpa melihat apapun agama apa yang pas ketika kita nebak Stephen Wongso, orang bilang pasti kalau gak Kristen Katolik. Bener. Iya sih. Bener. Standarnya begitu. Karena sudah ada image kolektif. Saya kalau ngelihat orang Cina selain saya juga mikirnya Kristen Katolik. Iya kan? Ya. Karena udah ada image-nya kan. Ya. Tapi kalau ada orang bisa ngelihat yang lusuh-lusuh misalnya, orang bilang apa? Kalau nggak Islam, India. Oke. Paham gak sih maksudnya? Paham. Perindapan. Iya. Yang kita lihat yang buka puasanya di lantai itu ya. Dikasih kuat terus dikasih. Jadi ya itu kan image kan ya. Walaupun gak semua orang India kayak gitu ya. Tapi kan image-nya jorok gitu maksudnya. Paham gak sih maksudku? Betul. Tapi kalau image-nya Buddha misalnya. Image-nya Buddha kayak apa misalnya? Image-nya Buddha itu kalau Buddha sih menurutku ya. Ya menurut gak peduli kehidupan. Ya. Bajunya gak fashionable. Apatis. Oh lebih ke aku gak ngerugiin orang lain. Lepas dari cinta-cinta keduniaan gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat ada orang parlante, bajunya bagus, fashionable, Kristen nih. Iya. Ya Tapi kan? Buddha itu kalau menurut saya yang saya suka adalah kulturnya. Ya. Karena Buddhis itu orangnya ini sih. Aku nggak ngerugiin kamu nggak ngerugiin aku. Jadi hidup sendiri-sendiri. Itu adalah pesan terakhir nenekku. Sorry, bukan pesan terakhir. Itulah pesan utama nenekku kepada aku. Gitu. Menjadi Cina itu bukan Buddha bahkan. Menjadi Cina itu gampang. Jangan ganggu orang dan jangan diganggu orang. Jangan ngerugiin orang lain dan jangan dirugiin orang lain. Dan setelah aku masuk Islam, aku tahu itu nggak cukup. Makanya Ustadz berdakwah. Iya, somehow kita memang harus disusahkan dan somehow kita boleh menyusahkan orang lain, tapi dengan syarat. Ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu makanya orang kita bahas tentang masalah tentang masalah sesuatu pola yang sudah umum terjadi kalau Cina tuh seperti itu dan antum juga ngalamin kayak gitu kan ya. Ngalamin. Nah, pas udah masuk Islam ada nggak sih culture shocknya? Nah, kebetulan masih di Jakarta ya Ustadz ya. Nanti saya update lagi minggu depan ya. Kalau kayak wudhu gitu lu udah biasa belum? Wudhu gitu. Masih di rumah sih. Karena saya kalau misalnya ini sama Ansori. Rasanya kayak gimana kalau wudhu? Kalau aku dulu aku dulu kemana-mana pakai celana pendek. Karena aku nggak suka basah. Jadi aku nggak suka celanaku basah tuh nggak suka banget. Iya sih, relate sih. Ketika udah masuk Islam, aku tuh risih banget dengan celanaku basah. Jadi harus wudhu harus basah setiap satu risih bagiku. Iya sih. Lu ngalamin kayak gitu gak sih? Iya lumayan. Tapi udah overcome belum? Udah biasa sih karena masih di rumah sih, masih di rumah. Nge-gym mah basah terus keringat. Nge-gym enggak pernah keringetan aku nge-gym. Nge-gym enggak keringetan. Ya kan ada AC. Nge-gym pakai AC. Nge-gym indoor ya, nge-gym indoor gitu. Terus apa lagi culture shocknya? Culture shocknya sih udah pernah masuk masjid diliatin orang belum? Belum. Nah, nanti kita coba pas Jumatan ya. Nanti ya. Ya. Jadi ini sekedar informasi. Ini abis ini saya akan Jumatan baru balik. Enggak, tapi udah ke masjid belum? Ke masjid belum. Oh, belum pernah masuk masjid. Belum. Karena ini masih saya pengen kayak ini Ustadz pengen kayak ngafalin doa kunut dulu. Gitu. Doa kunut belum hafal saya. Doa kunut belum hafal. Masih lama berarti ke masjidnya ngapalinnya aku aja lama. Kalau kunut mah gak usah dihafal. Antum cukup jadi makmum aja, tinggal angkat tangan beres. Amin. Lebih tepatnya ini sih Ustadz pengen nanti deh. Tapi kayaknya nggak lama udah pengen ke masjid sih. Ya nanti siang kita ke masjid. Kan Jumatan. Kan Jumatan nggak mungkin nggak di masjid. Harus temenin ke masjid yang bagusan lah. Ini mau diajakin ke musola sini doang. Kan ini ekspektasinya. Yang penting ibadah bro. Gua tuh mau nyelamatin lu biar ekspektasi lu ya udah kecewa. Kita pergi ke Mutakin lah nanti. Iya. Di situ lumayan juga lah. Tapi lu nanti pergi ke sana, lu pulang lebih lama salaman sama foto lu daripada Jumatan. Pakai hoodie aja di ini. Pakai topi ini. Aku yang nanti salamin. Iya disalamin Ustadz Felix. Antum pakai jilbab. Iya biar enggak ketahuan. Ini deh, Ustadz, saya tanya ini. Saya kan mualaf baru nih. Iya. Beri starter pack apa yang harus dilakukan? Siapa tahu banyak orang mualaf di sana yang pengen tahu gitu. Apa hal yang harus dilakukan? Starter pack untuk mualaf junior dari mualaf senior. Oke. Rizko. Di sini ya yang paling senior Islam tuh saya. Dan lahir. Iya, tapi kan yang similaritynya paling sama kan ke beliau, bukan ke antum. Iya. Kalau aku ya pertama starter pack-nya itu adalah menurutku ya why-nya dulu. Oke. Jadi Islam 101-nya dibenerin dulu, bukan dibenerin ya, diisi dulu. Jadi pemikiran dulu itu yang paling penting. Karena sebegini, yang menjadi formula di dalam Islam,
Allah itu maha pemaaf kalau soalan teknis. Ya. Tapi Allah menuntut full soalan niat. Contoh ya, lu pergi sholat subuh nggak hafal doa kunut, Allah nggak akan minta pertanggungjawaban. Karena nggak apa-apa, kecuali lu jadi imam sholat subuh nih dan pakai kunut. Nah berarti masa nggak hafal kunutnya gitu kan? Okay. Nah, itu problem tuh. Tapi nggak apa-apa. Bahkan kalau lu kurang rokaat pas sholat, itu Allah maafin. Kalau lu bener-bener lupa. Bener-bener lupa. Oke. Ya kalau sengaja ya kurang ajar. Iya. Kurangin gitu ya. Banyak kan nih gitu. Kurang ajar namanya. Nah, tapi kalau lu nggak hafal apapun ketika sholat dan lu salah ketika sholat, Allah masih terima. Contoh ya, suatu waktu ada Rasul tuh bilang begini, Allah itu akan memaklumi apapun pada hambanya selama hamba itu niatnya penuh. Ada contoh misalnya kata Rasul, Allah lebih bahagia menerima seseorang yang taubat kepada dia melebihi bahagianya seorang orang yang lagi menggembala domba, lalu dombanya hilang dan dia khawatir ini mana dombanya hilang. Tiba-tiba dombanya balik, saking senangnya dia bilang gini, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Oh kembali. Dan Allah nggak ada masalah di situ. Karena nggak sengaja. Karena dia slip of tongue doang ya. Iya, karena dia saking overjoy. Ketika dia saya overjoy, dia bahkan nggak mikirin apa yang dia omong. Ya Allah, engkau adalah harusnya kan engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ini engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, kayak gitu. Dia itu Allah maafin. Artinya itu adalah formula yang paling bagus di dalam Islam. Maka starter pack yang pertama adalah gimana caranya agar niat kita tuh penuh. Oke, niat dulu ya berarti. Niat dulu penuh. Nah, niat ini itu dengan ilmu. Dan ilmunya bukan ilmu teknis ya, bukan ilmu how to do sholat, bukan ilmu how to do fasting, puasa dan segala macam. Lihat ya, ilmu itu ditentukan dengan pertanyaan. Maksudnya? Kalau pertanyaan lu diawali dengan what and how, jadinya teknis atau fikih. Teknis. Apa itu sholat? Bagaimana cara sholat gitu ya? Oke. Tapi kalau why, jadinya akidah atau tadi niat. Kenapa harus sholat? Kenapa sih? Kenapa nggak sholat aja Ustaz gitu ya? Itu ya? Kalau ini Ustaz, alasan saya juga kenapa masuk Islam, akhirnya mutusin buat masuk Islam, salah satunya adalah ini. Ini benar nggak Ustaz? Tolong klarifikasi kalau salah. Karena di Islam itu memberikan way of life. Itu sudah nggak ada yang lebih benar lagi daripada way itu. Of life. Saya ngerasanya ini, Mas Sisko. Saya ngerasanya kan, saya orangnya sangat logik ya. Karena menurut saya orang ateis itu logik. Saya tuh bener-bener kayak saya nggak tahu agama yang ngatur semua seluruh kehidupan selain Islam. Bahkan di Islam jodoh pun diatur kan Ustaz. Iya betul. Yang dilihat dari yang pertama apanya itu Ustaz? Cantik. Agamanya, keturunannya. Nasabnya, keturunannya. Ilmunya. Baru yang terakhir agamanya. Ilmunya, hartanya. Hartanya baru agamanya. Nah, jodoh juga diatur. Terus kesehatan pun diatur. Benar. Ada puasa namanya fasting selama 14 hours sih kira-kira. 14 hours itu pasti kita toxic semua kebuang. Terus ada sholat 5 waktu supaya mengingatkan pada Sang Pencipta. Betul. Semua itu diatur. Bahkan gerakan sholat pun secara nggak langsung melatih hamstring, melatih dan lain-lain. Jadi semuanya itu diatur untuk secara fungsional. Jadi saya ngerasa kalau saya ingin mencari agama, berarti menurutku yang paling logik. Makanya saya memilih Islam. Menarik. Ya, saya ngerasanya saya sangat logik orangnya. Makanya kayak dan ketika saya benar-benar emosi nih. Ini kenapa sih orang-orang kayak gini marah-marah? Coba sholat hilang. Rilis. Jadi saya ngerasa kayak emang tepat. Makanya kalau orang tanya ada penyesalan nggak? Nggak ada. Paham. Contoh gini deh. Gua punya anak. Kalau gua mau nyari sekolah buat anakku, pasti aku cari sekolah dengan aturan yang jelas dong. Masuk jelas, seragamnya jelas, pelajarannya jelas. Kalau sekolahnya, yang penting datang aja, itu kan ogah kita nyekolahin anak di sana kan. Benar. Termasuk agama. Tapi menarik. Jadi sekolah hari apa? Bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu, bisa mau hari. datang Pak. Itu orang tuanya nggak seneng, anaknya seneng gitu. Kita sebagai orang tua kan khawatir kan. Yang penting bayar SPP Pak. Mau nggak pernah datang juga nggak apa-apa gitu. Kita kan nggak mau nyekolah. Saya kalau dengar ini jadi nostalgia teman-teman ya. Jadi dibilang kalau orang yang mualaf itu seperti orang yang baru menemukan oasis. Mereka merasakan manisnya iman itu. Yang kadang-kadang bagi orang yang sudah lama Islam itu jadi agak-agak lupa gitu rasanya. Itulah kenapa di bulan puasa itu kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah supaya kita merasakan lagi gitu kenikmatan itu. Sama kayak orang misalnya baru pacaran ya, atau baru menikah gitu. Baru menikah sama orang yang sudah menikah 10 tahun. Kadang-kadang yang udah 10 tahun itu kan jadi kayak agak berbeda dengan yang baru nikah. Itulah kenapa kadang-kadang butuh komunikasi. Terus orang kadang-kadang bilang butuh me time-nya gitu ya.
misalnya liburan atau apa kayak gitu supaya kembali gitu menemukan kehangatannya gitu ya, menemukan rasa seperti dulu. Ini pernah saya alami juga teman-teman. Jadi kalau ingat ini, saya ingat dulu ya, dulu kalau sholat itu harus tepat waktu ya, kalau sudah jamnya ya udah sholat gitu ya. Terus makin kesini ya jujur harus kita akui ya, ini saya harus jujur bilang gitu, makin kesini ya makin telat-telat, kecuali lagi sama Kores. Alhamdulillah kalau dekat Kores ya, dia termasuk yang paling tepat ya, selalu tepat gitu. Jadi kalau diajak kan mau nggak mau ya udah ikut gitu. Tapi kalau sama teman-teman yang lain masih bisa molor gitu. Nah ini agak beda. Kalau zaman dulu saya juga awal-awal masih tepat waktu ya, jamnya sholat. Tapi kalau sekarang ya harus kita akui, ini kita harus introspeksi ya. Mungkin habis Lebaran ini harus berubah ya, harus benar-benar sholat tepat waktu lagi. Kalau sekarang entah kenapa, kalau di jalan misalnya nih udah masuk maghrib, tapi masih di jalan ya, apalagi Jakarta ya, tahu sendiri, bisa 1,5 jam ya, 1,5 jam di jalan gitu. Nyampe rumah udah mau jam isya kan gitu, nyampe naik ke atas beres-beres. Terakhir kita mikirnya apa? Udahlah jamak aja. Sekarang jadi banyak jamak, terutama maghrib sama isya, ya karena terlalu singkat. Jadi seringkali itu ya di jamak. Kalau dulu enggak. Kalau dulu ya udahlah berhenti dulu, ya cari musola, cari masjid, numpang sholat ya. Kalau masih di kafe gitu kan, ya udah minta pinjam ruang sholat untuk karyawan punya biasa. Kalau dulu masih seperti itu, tapi entah kenapa makin kesini ya mungkin lagi ini ya, lagi lagi apalah, lagi kayak moodnya tuh lagi jelek. Dan mungkin bisa jadi kayak yang dibilang sama Ustadz Felix Xiao gitu, karena yang membuat kita malas atau jauh dari Allah itu kadang dosa-dosa kita. Ya sudah mulai banyak dosa. Kalau baru mualaf kan masih bersih, ya masih bersih. Kalau sekarang kayak udah banyak dosa, jadi itu yang membuat kita jauh dari Allah. Ada setan-setan yang mengganggu kita, ya. Tapi ya itu harus kita niatkan lagi, karena ujung-ujungnya itu masalah niat. Masalah terbiasa nggak. Kalau kita biasakan itu ya itu akan lancar terus. Tapi kalau udah mulai udah bolong-bolong, nggak, itu akan lanjut. Dan kalian bisa lihat ya, orang kalau udah mulai kayak malas-malasan sholat itu akan lanjut dia, malas sampai satu titik nanti rajin lagi gitu. Ya saya lihat banyak orang seperti itu. Itulah kenapa harus dipaksain. Karena memang manusia itu atau daging ini suka sekali itu melawan. Ya kita maunya yang enak, gampang gitu. Itulah harus dipaksain. Karena kita nggak bisa teman-teman berharap tiba-tiba kita jadi rajin gitu, enggak. Semua tuh berproses, ya. Dan Stephen Wongso ini luar biasa karena dia memang sebelum mualaf dia udah belajar dan dia sudah tahu kenapa dia mualaf. Jadi bukan ikut-ikutan, bukan hanya sekedar udah mualaf dulu gitu, enggak. Jadi memang kita harus akui banyak orang juga yang jadi mualaf padahal dia nggak ngerti kenapa dia harus menyembah kepada Allah. Ya, dia nggak tahu kenapa kita harus menyembah kepada Allah. Kenapa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dia nggak tahu, dia cuma ikut-ikut. Ya mungkin ikut pasangan, ya mungkin ikut suasana, dan sebagainya. Sehingga begitu dia di dalam Islam pun, ya kita lihat tidak ada perubahan. Kelakuannya masih seperti oten. Kelakuannya masih seperti agamanya yang lama. Kan ada yang seperti itu. Oknum-oknum tertentu. Yang teman-teman Polikarpus bilang, loh buktinya tuh ada mualaf yang nggak benar, A, B, C gini kan. Ya iya. Karena dia belum selesai sebenarnya. Belum saatnya. Ya. Dia nggak ngerti untuk apa dia masuk Islam. Jadi memang paling penting itu adalah tahu dulu gitu. Ya, why-nya dulu dibereskan. Jadi baru reason-nya. Kenapa kita sholat? Ya, kenapa di Islam ada ini? Kenapa di agama lain nggak ada? Itu baru pelajari berikutnya. Tapi yang paling penting esensi Tuhannya dulu. Di Islam clear sebenarnya. Di Islam tuh paling jelas. Tuhannya siapa, Rasulnya siapa, cara masuk surga gimana, jelas. Kalau yang di agama lain, ya mohon maaf, kalian boleh cek. Bahkan ada yang sampai 2000 tahun sekarang masih berantem. Masih berantem siapa Tuhannya. Padahal itu paling dasar kan, siapa Tuhannya. Itu masih berantem sampai sekarang. Setelah meninggal apa yang terjadi? Masih berantem. Ada yang bilang ke sini, ada yang bilang ke sini. Padahal satu agama. Di Islam semua jelas. Jadi baguslah kalau teman-teman atau Stephen ini mau ya melangkah
Baru di dalam belajar reasonnya, apa, kenapa. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan dia tuh silakan dia tanyakan kepada ustadz-ustadznya. Dan alhamdulillah dia punya mentor ya, seperti Ustadz Felix Xiao yang Masya Allah, jawabannya tuh logis sekali. Ustadz Felix Xiao tuh kalau menjelaskan tuh enak sekali. Ya, enak sekali karena dia memang mengedepankan logika. Dan itu diakui bahkan oleh Andre Tungtung sekalipun gitu. Biasa Andre Tungtung jarang sekali memuji orang. Ya, yang muslim. Kalau yang oten ya dia puji-puji. Terus yang lain ya saya rasa nggak perlu kita bahas ya karena udah jelas sekali. Kalau Cindo yang mualaf entah kenapa jadi pusat perhatian, ya itu mungkin benar ya. Kita harus akui gitu. Ya mungkin gara-gara ada stigma seakan-akan kalau Chinese itu ya non-muslim. Gitu. Kalau pribumi muslim. Ya di Chinese tuh kayak ada pemikiran gitu. Entah kenapa itu dari kecil ya. Karena kebiasaan gitu. Entah kenapa di otak saya tuh sama seperti Ustadz Felix Xiao, Stephen gitu. Chinese ya non-muslim. Kalau pribumi muslim. Itulah kenapa kalau di Jawa ini ya jujur ya, saya cukup terkejut gitu. Karena kalau di Aceh saya nggak pernah nemuin orang Aceh yang non-muslim. Nggak ada orang Aceh non-muslim. Begitu juga di Medan. Orang Melayu saya nggak pernah nemuin yang non-muslim. Ya, Batak, ya ada Kristen gitu, baru ada Muslim. Ya. Tapi kalau orang Jawa saya bingung juga. Kenapa orang Jawa ada yang Kristen? Ya, itu saya bingung gitu. Yang kita jumpai ada beberapa orang di Jawa nih Kristennya ya orang Jawa. Kalau nggak orang Sunda, jadi aneh gitu ya, aneh. Karena setahu saya Kristen tuh ya Manado, orang-orang dari Timur, Batak gitu kan. Kalau ada yang Jawa agak aneh. Dan memang kita suka nggak suka ya orang Chinese itu agak punya stigma negatif kepada ya mohon maaf pribumi dan Islam. Apalagi pernah ada zaman waktu PKI, kejadian 98, belum lagi waktu kecil dibully ya, sama seperti yang dibilang Ustaz Felix Xiao. Dia dulu kena pala ya, atau kena kompas, kena pala gitu, kena minta duit, kena peras, ya terus kena perlakuan rasis. Zaman dulu seperti itu. Di sekolah-sekolah yang negeri apalagi, ya di negeri itu seperti itu teman-teman. Nggak salah Ustaz Felix Xiao negeri ya waktu di Palembang. Kalau si Stephen dia agak mending karena sekolahnya sekolah swasta yang notabene mayoritasnya Chinese, mayoritasnya Chinese gitu. Jadi nggak mungkin ada yang malakin. Ya kecuali dia main di jalan gitu kan. Tapi biasanya pulang sekolah udah dijemput supir. Nggak pernah berbaur dengan yang pribumi. Ya, banyak Chinese seperti itu. Yang di Surabaya, Jakarta, Medan, apalagi ya. Ke sekolah diantar supir. Kalau nggak naik bus. Diantar sampai ke rumah, pergi les. Berteman, ya nongkrongnya di mall. Kan gitu. Minggu ngumpul sama teman. Ketemu di kafe. Kalau nggak ketemu di mall. Paling banyak di mall. Ya nggak pernah ketemu sama yang pribumi-pribumi gitu. Jadi nggak ada adegan-adegan malak atau yang rasis-rasis gitu. Tapi yang kayak di Aceh ya saya rasain gitu. Ya, saya merasakan. Begitu juga dengan Paul Jang dan Tan Paragi. Cuman bedanya mereka selalu menyalahkan agama, bukan oknumnya. Tan Paragi, Paul Jang, kenapa benci sekali dengan Islam? Kenapa mereka Islamfobia? Ya itu mereka ceritakan dulu kan. Waktu mereka kecil, mereka dibully sama yang pribumi, Muslim gitu. Dari situ dia benci kepada Islam. Ya Paul Jang apalagi karena waktu kecil dia gendut, terus dia dihina-hina, diejek-ejek, dibully. Tan Paragi juga sama. Jadi memang ada stigma negatif, ya ada stigma negatif dan kembali bagaimana kita menyikapinya gitu. Kalau kamu menuduh jadi agamanya kan konyol gitu, padahal perilaku orang dan biasalah kenakalan anak-anak ya. Bahkan kalau dia ketemu sama yang bully dia saat dia udah besar, mungkin mereka akan ketawa-ketawa bareng dan orang tersebut mungkin minta maaf gitu ya. Sorry ya waktu kecil gini-gini, atau enggak mereka akan jadikan itu bahan lelucon gitu. Wah ternyata waktu kecil kita begini gitu kan. Jadi satu kenangan lah. Jadi balik lagi, apa yang Anda cari dalam hidup ini? Stephen Wongso sudah finish, ya dia tahu apa tujuan hidup dia, kenapa dia harus memilih Islam, apa yang ada di Islam dan tidak ada di agama lainnya, dia tahu. Bagaimana dengan kalian? Ya, bagaimana dengan kalian nih teman-teman yang di luar? Semoga kalian juga bisa mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran. Itu doa saya. Ya sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.